Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh tadi Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak video analis macam-macam. There's a lot of parts we're going to work on here. The trust will be one aspect in culture, and then the tactical identity will go hand in hand. We're just excited to get started. Nah, harapan saya tentu putusan yang terbaik, ya, bahwa pelatih yang dipilih adalah pelatih yang berkualitas, siapapun orangnya, pelatih yang terpilih kalau bisa punya DNA Piala Dunia ya sebagai pelatih, bukan sebagai pemain, ya, karena kita pernah memberikan kesempatan kepada pelatih yang memang pemain hebat. Itu fakta. Sudah di kantor PSSI, John Hartman ajukan nama Shin Tae-yong ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai asisten timnas Indonesia. Suasana di kantor PSSI, Jakarta, mendadak menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Di tengah berbagai agenda penting federasi, sebuah pertemuan strategis terjadi yang berpotensi mengubah arah perjalanan timnas Indonesia ke depan. John Hartman, sosok yang kini dipercaya memegang peran penting dalam pengembangan teknis tim nasional, dikabarkan telah berada langsung di kantor PSSI untuk mengajukan satu nama besar kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nama itu bukanlah figur asing bagi publik Indonesia, Shin Tae-yong. Namun kali ini, bukan sebagai pelatih kepala. Shin Tae-yong diajukan sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, sebuah gagasan yang langsung memantik diskusi luas di internal PSSI maupun di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Pertemuan penting di jantung sepak bola nasional. Menurut sumber internal federasi, kehadiran John Hartman di kantor PSSI bukan sekadar kunjungan formal. Ia membawa proposal teknis yang telah disusun matang, berisi evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk FIFA Series, Piala Asia, dan agenda kualifikasi jangka panjang menuju Piala Dunia. Dalam proposal tersebut, nama Shin Tae-yong disebut sebagai figur kunci yang dinilai masih sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Hartman menilai bahwa pengalaman, kedisiplinan, serta pemahaman Shin Tae-yong terhadap karakter pemain Indonesia merupakan aset berharga yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Indonesia sudah terlalu jauh melangkah bersama Shin Tae-yong untuk kemudian benar-benar berpisah, ujar seorang sumber yang mengetahui isi pertemuan tersebut. Shin Tae-yong, dari pelatih kepala ke asisten strategis. Gagasan menjadikan Shin Tae-yong sebagai asisten pelatih memang terbilang tidak lazim, mengingat reputasi dan rekam jejaknya sebagai pelatih kepala di level internasional. Namun, John Hartman melihat posisi ini justru bisa menjadi solusi ideal di tengah fase transisi timnas Indonesia. Sebagai asisten, Shin Tae-yong diharapkan tetap memegang peran strategis, khususnya dalam aspek taktik, pembinaan mental pemain, serta pengembangan pemain muda. Ia akan menjadi jembatan antara filosofi sepak bola modern Korea Selatan dengan karakter dan potensi pemain Indonesia yang kini semakin matang. Hartman menilai bahwa kehadiran Shin Tae-yong di bangku staf pelatih akan menciptakan kesinambungan program, tanpa harus mengulang dari nol. Sistem latihan, standar disiplin, hingga pola permainan yang sudah tertanam selama beberapa tahun terakhir dapat terus dijaga dan disempurnakan. Erick Thohir dan pertimbangan besar PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikenal sebagai pemimpin yang berhitung cermat dalam mengambil keputusan strategis. Ia tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga stabilitas organisasi, dukungan publik, serta keberlanjutan program jangka panjang. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir disebut mendengarkan dengan seksama paparan John Hartman. Ia menyadari bahwa nama Shin Tae-yong memiliki nilai simbolik yang sangat kuat di mata publik. Bagi sebagian besar supporter, Shin Tae-yong adalah representasi kebangkitan timnas Indonesia, sosok yang membawa Garuda berani bersaing, disiplin, dan tidak lagi inferior. Namun Erick juga memahami bahwa struktur kepelatihan harus berjalan efektif dan harmonis. Penunjukan Shin Tae-yong sebagai asisten bukan keputusan emosional, melainkan harus didasarkan pada kecocokan visi dengan pelatih kepala serta pembagian peran yang jelas.
PSSI tidak ingin terjebak pada romantisme masa lalu, tapi juga tidak menutup mata terhadap jasa dan kualitas, ungkap sumber dekat federasi. Reaksi internal dan dinamika di tubuh timnas. Wacana ini langsung memicu beragam reaksi di internal timnas Indonesia. Sejumlah pemain senior dikabarkan menyambut positif kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong, meski dalam peran berbeda. Bagi mereka, Shin bukan sekadar pelatih, tetapi figur ayah sekaligus mentor yang memahami betul kekuatan dan kelemahan mereka. Di sisi lain, ada pula pihak yang menilai bahwa peran asisten harus dijalankan dengan kerendahan hati dan profesionalisme tinggi. Shin Tae-yong dituntut mampu menyesuaikan diri, memberi masukan tanpa mendominasi, serta mendukung penuh keputusan pelatih kepala. John Hartman sendiri disebut telah mengantisipasi potensi dinamika tersebut. Dalam proposalnya, ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka, pembagian tugas yang tegas, serta komitmen kolektif demi satu tujuan, prestasi timnas Indonesia. Strategi jangka panjang menuju Piala Dunia. Alasan utama dibalik pengajuan nama Shin Tae-yong sebagai asisten tidak lepas dari target besar PSSI, menjadikan timnas Indonesia kekuatan kompetitif di Asia dan lolos ke Piala Dunia. Hartman menilai bahwa fondasi yang telah dibangun Shin Tae-yong selama ini sangat relevan dengan target tersebut. Mulai dari peningkatan fisik pemain, keberanian memainkan pemain muda, hingga penerapan pressing intensitas tinggi, semua itu menjadi modal berharga. Dengan posisi sebagai asisten, Shin Tae-yong bisa lebih fokus pada detail teknis dan pengembangan individu pemain, sementara pelatih kepala mengatur strategi makro dan manajemen pertandingan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses matang timnas Indonesia, terutama menghadapi jadwal padat dan level persaingan yang semakin ketat. Supporter dan harapan publik. Di luar kantor PSSI, kabar ini cepat menyebar ke media sosial dan forum supporter. Reaksi publik pun beragam. Sebagian besar supporter menyambutnya dengan antusias, melihatnya sebagai jalan tengah terbaik agar Shin Tae-yong tetap berada di lingkaran timnas. Tagar dukungan pun bermunculan, menandakan bahwa kepercayaan publik terhadap Shin Tae-yong belum luntur. Bagi mereka, kehadiran Shin, dalam peran apapun, adalah jaminan bahwa timnas Indonesia akan terus berjalan di jalur profesional dan kompetitif. Namun ada juga suara kritis yang mengingatkan agar PSSI tidak setengah-setengah dalam mengambil keputusan. Jika Shin Tae-yong kembali, perannya harus jelas dan tidak menimbulkan konflik kepemimpinan di ruang ganti. Menunggu keputusan final. Hingga kini, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hasil pertemuan antara John Hartman dan Erick Thohir. Semua pihak masih menunggu keputusan final yang disebut akan diumumkan setelah serangkaian evaluasi dan diskusi lanjutan. Satu hal yang pasti, langkah John Hartman mengajukan nama Shin Tae-yong sebagai asisten menunjukkan bahwa federasi tidak menutup pintu bagi figur yang telah berjasa besar. Ini sekaligus menegaskan bahwa PSSI tengah berupaya mencari formula terbaik, menggabungkan pengalaman, kontinuitas, dan pembaruan, demi masa depan timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong akan kembali ke tim nasional dengan peran baru? Jawabannya tinggal menunggu waktu. Namun yang jelas, sepak bola Indonesia kembali berada di persimpangan penting, dan setiap keputusan yang diambil akan menentukan arah Garuda terbang dalam beberapa tahun ke depan.